Saya ngeri kalau di kantong Kristen seperti Papua, NTT, Maluku, dan lain sebagainya. Orang Kristen injak orang Kristen hanya gara-gara jabatan. Hanya gara-gara kepentingan politik. Hanya gara-gara beda partai. Kalau ada pejabat model begini, kau dengar, kau ditipu setan. Nah saudara-saudara, nats pembuka kita adalah Yakobus 4 ayat 6. Dan saya sudah bilang, tinggi hati mewakili dosa-dosa, rendah hati mewakili pemulihan. Mari kita lihat ayat-ayat di sekitar Yakobus 4 ayat 6 ini. Ya, yang pertama sekali lagi yang kita soroti adalah penyebab orang tidak bersatu karena dosa kita, dan dosa itu dipengaruhi oleh iblis, dan iblis menjadikan dosa itu kesempatan supaya membuat kita lebih hancur lagi. Makanya kalau kita lihat dari Yakobus 4 ayatnya yang pertama, di sana diberi informasi kenapa sering terjadi pertengkaran. Kenapa seringkali orang tidak bisa mengalah. Bahkan lebih parah, orang bisa iri hati, orang bisa membunuh, orang bisa berkelahi. Itu ternyata begini Bapak Ibu terkasih. Di dalam diri kita, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu ayat bilang semua orang telah berdosa. Dan kalau orang memiliki dosa, maka ada konflik di dalam diri. Ulang, ada konflik di dalam diri. Yesus bilang, roh penurut tetapi daging lemah. Antara keinginan yang baik dan keinginan yang tidak baik, seringkali ada perjuangan. Nanti kita mau lihat siapa yang menang. Keinginan baik, keinginan berdoa, keinginan mengampuni, keinginan bantu pelayanan, keinginan mengampuni, termasuk keinginan bersatu. Tapi ada keinginan di dalam diri, keinginan yang lain. Keinginan untuk balas dendam, keinginan untuk perpecahan, keinginan untuk gosip, keinginan untuk menjatuhkan orang lain, keinginan untuk merampas kebahagiaan orang lain. Itu ada perjuangan di dalam. Kalau yang ini kalah, dia merambat keluar. Konflik dalam diri kalah, dia merambat konflik dengan sesama. Kalau konflik dengan sesama kalah, dia merambat menjadi konflik dengan Allah. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Betul. Kamu mengingini sesuatu, Ya. tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu apa? Lalu kamu bertengkar dan Betul. kamu berkelahi. Betul. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas Bapak Ibu ya. Saya kalau sampaikan firman Allah selalu dengan bukti firman yang kuat. Karena khotbah itu beritakan firman. Bukan beritakan saya punya nenek moyang dari NTT. Iya. Iman bertumbuh dari dengar firman. Amin, kekasih Tuhan. Saudara lihat ini data kebenaran. Kenapa orang bertengkar? Sambutan gubernur tadi yang dibacakan oleh ibu staf ahli. Oh wow, luar biasa. Ini tahun, kita akan menuju tahun panas, tahun politik. Janganlah kita orang Kristen yang hidup di atas dasar sola scriptura. Atau hanya Alkitab. Ya, firman ajar kita, tolong beda. Orang kalau anak setan berpolitik, sikut sana, injak sana, tendang sana, bunuh sana, kasih habis di sana, itu mereka tidak kenal Yesus. Tapi kita kenal Yesus, kita beda. Teladani Yusuf tuh, Yusuf itu sudah punya jabatan, tapi Yusuf tidak takabur. Yusuf kalau mau menggunakan powernya untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya kecil, dia kasih habis mereka semua. Yusuf kalau mau balas Potifar dan istrinya kecil, itu cuma kepala bagian mungkin. Belum kepala dinas itu. Masih kepala, mungkin kepala desa pun belum, kepala dosa. Yusuf kalau mau balas, ancor-ancor.
Dia panggil, dia injak satu-satu dari kepala. Tapi Anda lihat orang dipimpin Roh Kudus beda. Balas dendam bukan cara terbaik. Dia meneladani Yesus yang ketika tergantung di Golgota, Yesus berdoa bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu anak Tuhan. Saya ngeri kalau di kantong Kristen seperti Papua, NTT, Maluku, dan lain sebagainya. Orang Kristen injak orang Kristen hanya gara-gara jabatan. Hanya gara-gara kepentingan politik. Hanya gara-gara beda partai. Kalau ada pejabat model begini, kau dengar, kau ditipu setan. Bapak Gembala, jangankan pejabat, ada pendeta aja Pak. Pendeta aja sikut menyikut hanya gara-gara kedudukan di sinode. Pemilihan ketua sinode pakai money politik. Ini Anda lihat ini. Ini bukan perkara sepele. Maka saya bisa pastikan ibu-ibu atau lansia, opa-oma lansia dari Parakletos ini dipakai Allah. Untuk bikin KKR ini, suarakan, kita harus bersatu. Jangan pendeta melihat pendeta lain sebagai kompetitor. Pendeta-pendeta itu kawan sekerja Allah. Toh, kalaupun kita berhasil, Tuhan tidak pernah puji hamba Tuhan. Wow, banyak sekali jemaatmu. Tidak ada itu pujian. Wow, besar sekali gedung gerejamu. Tidak. Mau talenta? 5 jadi 10, 4 jadi 8, 2 jadi 4. Pujiannya sama. Baik sekali perbuatanmu. Tidak ada bilang banyak sekali jemaatmu, banyak sekali jadwal khotbahmu. Tidak ada. Makanya Paulus bilang apa? Aku tanam, Apolos siram, pertumbuhan Allah. Saya bingung. Kemarin di Amerika, teman pendeta datang bahas dengan saya. Dalam pemilihan kalah, langsung mau keluar dari organisasi atau sinodenya. Kok begitu? Dia lupa seperti apa? Sambutan gubernur tadi yang dibacakan itu apa? Jabatan itu sudah ada yang atur. Jabatan itu dari Tuhan. Baca itu Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Allah itu hakim yang adil. Ditinggikan yang satu, direndahkan yang lain. Dari mana datang peninggian itu? Bukan dari timur, dari barat. Bukan dari padang gurun. Dari Allah. Jadi tak usah sok bantu-bantu Tuhan. Tuhan tahu siapa yang dia angkat, siapa yang dia kasih turun. Itu adalah hak prerogatif Allah. Baca ini ayat. Sebab bukan dari timur atau dari barat, Ya. dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sudah baca ini ayat atau belum? Jabatan itu dari Tuhan Allah. Jadi tak usah serakah, lalu kampanye, gosip-gosip, lawan politik lain punya nama. Jangan, percaya ayat ini. Kalau memang Tuhan sudah tunjuk Bapak Ibu yang mencalonkan diri untuk diangkat, tidak ada yang bisa kasih turun. Kalau Allah tidak angkat, saudara paksa naik pun tidak akan naik sampai saudara masuk kubur. Omong terang benderang. KKR cuma 1 hari saja mau ngomongnya apa? Tegas-tegas. Kalau 2 hari saya masih bisa bikin lucu di malam pertama. Cuma 1 hari mau lucu-lucu apa? Iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu. Iman bertumbuh dari pemberitaan firman Yesus Kristus.